Halo, selamat datang kembali di kuliah pemodelan Oceanografi 1 bersama saya, Faizal Adira Mahmudin Abdullah, dosen Oceanografi FITB. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai metode beda hingga dengan subtopik daerah Taylor. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan makna dari daerah Taylor dan metode pendekatan beda hingga sebagai dasar pemodelan secara numerik. Dalam menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik, daerah Taylor dapat digunakan untuk mengaproksimasi nilai solusinya. Ekspansi daerah Taylor di sekitar X sama dengan XI dari fungsi fx diberikan oleh persamaan berikut, di mana delta X adalah selisih langkah antara XI plus 1 dan XI, dan Rn adalah galat atau kesalahan pemotongan. Hampiran fungsi orde 1 dari fx dapat diperoleh dengan memotong deret Taylor hingga orde ke-1. Sehingga kita peroleh hampiran fungsi orde 1 dari fx sebagai berikut. Di sini O delta X adalah orde dari galat atau kesalahan pemotongan. Dengan memanipulasi bentuk hampiran fungsi orde 1, maka dapat diturunkan hampiran untuk turunan pertama dari fx sebagai berikut. Persamaan pertama adalah hampiran turunan pertama dari fx dengan menggunakan pendekatan beda maju atau forward difference. Persamaan kedua adalah hampiran turunan dari fungsi fx dengan menggunakan pendekatan beda mundur atau backward difference. Persamaan kedua ini diperoleh dari deret Taylor dengan langkah negatif, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, dengan memanipulasi bentuk persamaan ini, maka akan diperoleh pendekatan beda mundur untuk hampiran turunan pertama. Kemudian, dengan mencari selisih antara deret Taylor langkah positif dan deret Taylor langkah negatif, maka akan diperoleh hampiran untuk turunan pertama dengan pendekatan beda tengah atau central difference. Selanjutnya, bagaimana untuk hampiran turunan kedua? Hampiran turunan kedua diperoleh dari bentuk hampiran fungsi orde 2 dengan deret Taylor dengan mengekspansi sampai orde kedua. Kemudian, bila kedua persamaan ini kita jumlahkan, maka akan diperoleh hampiran turunan kedua dari fx dengan menggunakan pendekatan beda tengah atau central difference. Kesalahan pemotongan dalam deret Taylor merupakan salah satu sumber galat atau error dalam pendekatan numerik. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki fungsi fx sama dengan a sin kx, atau fungsi sinusoidal, atau fungsi gelombang, di mana K sama dengan 2pi per L, dengan L adalah panjang gelombang dan A adalah amplitude gelombang. Secara analitik, turunan dari persamaan tersebut diberikan oleh persamaan berikut. Namun, bila kita gunakan pendekatan beda tengah untuk memperoleh turunannya, maka yang kita dapatkan adalah bentuk berikut. Di sini terdapat faktor sin K delta X per delta X. Nah, perhatikan bahwa faktor sin K delta X per delta X dalam pendekatan beda tengah akan bernilai baik bila faktor tersebut bernilai sama dengan 1.
Hal ini dapat dicapai bila K delta X menuju 0. Artinya, semakin kecil nilai delta X yang digunakan, pendekatan numeriknya akan semakin mendekati nilai analitik. Dengan kata lain, nilai delta X harus dipilih sekecil mungkin. Kemudian, bagaimana bentuk deret Taylor untuk fungsi 2 peubah? Deret Taylor untuk fungsi 2 peubah di sekitar x, t sama dengan xj, tn dapat diperumum dari deret Taylor fungsi 1 peubah berikut. Perhatikan bahwa karena f adalah fungsi 2 peubah, maka terdapat turunan parsial terhadap x dan terhadap t. Begitu juga untuk turunan parsial kedua terhadap x, terhadap t, dan terhadap x dan t. Secara sama, maka dapat diturunkan hampiran untuk turunan parsial pertama dari fx diberikan oleh persamaan berikut. Persamaan ini disebut sebagai pendekatan beda maju untuk ruang atau forward space difference. Kemudian dapat diperoleh pula hampiran untuk turunan parsial pertama terhadap t atau disebut sebagai pendekatan beda maju untuk waktu atau forward time difference. Dengan memanipulasi bentuk deret Taylor untuk fungsi 2 peubah, maka dapat diturunkan hampiran turunan parsial pertama dengan metode pendekatan lainnya. Berikut untuk pendekatan beda mundur untuk ruang atau backward space difference. Berikut adalah pendekatan beda mundur untuk waktu atau backward time difference. Dan berikut adalah pendekatan beda tengah untuk ruang atau central space difference. Dan yang terakhir, berikut adalah pendekatan beda tengah untuk waktu atau central time difference. Hal yang tidak kalah penting dalam menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik adalah mendiskritisasi domain fungsi. Dalam hal ini, fungsi kita adalah fungsi fx. Sebagaimana kita tahu, domain dari fungsi fx adalah garis di sepanjang sumbu x. Nah, domain fx ini kita bagi ke dalam n selang sama panjang dengan lebar tiap selang adalah delta x, sehingga untuk tiap i mulai dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan n, maka dapat dicari hampiran bagi nilai f di tiap grid x. Atau dalam hal ini fxi ya, atau dapat dinotasikan sebagai fi. Ya. Begitu juga untuk satu langkah setelah fxi yang dapat ditulis sebagai berikut. Secara sama, untuk mendiskritisasi domain fungsi 2 peubah fxt, yang mana kita tahu domain dari fxt adalah bidang yang dibatasi oleh sumbu x dan sumbu t, maka domain uxt dalam hal ini domainnya kita batasi 0 sampai L untuk sumbu X dan 0 sampai T untuk sumbu T. Kita bagi domain ini ke dalam subselang yang sama panjang ya, sebanyak NI dan NJ. Masing-masing lebar tiap selang dinotasikan sebagai delta X dan delta T. Sehingga untuk tiap
I sama dengan 0, 1, 2 sampai Ni, dan untuk tiap J sama dengan 0, 1, 2 sampai Nj, dapat kita cari grid XITJ ya, yang akan digunakan untuk menghampiri nilai F di titik XITJ, atau dapat dinyatakan nilai F-nya adalah Fxitj. Yang lebih lanjut, notasinya bisa berupa Fi subscript dan superscript J, atau Fij. Dari diskritisasi domain, baik fungsi 1 peubah atau fungsi 2 peubah, maka nilai F di titik XITJ ini dapat kita nyatakan ke dalam Fij atau Fi, J. Nah, bentuk ini dapat digunakan untuk menyatakan hampiran untuk turunan pertama yang sudah kita turunkan menggunakan deret Taylor, sehingga notasinya menjadi sebagai berikut. Persamaan ini adalah hampiran untuk turunan pertama dengan pendekatan beda maju, dan ini adalah hampiran untuk turunan pertama dengan pendekatan beda mundur. Kemudian yang ini adalah hampiran untuk turunan parsial pertama dengan pendekatan beda mundur. Maaf ya, ini harusnya pendekatan beda mundur. Kemudian yang ini adalah hampiran untuk turunan parsial pertama dengan pendekatan beda maju. Secara sama, untuk hampiran turunan dengan pendekatan yang lain dapat pula dinotasikan ke dalam bentuk berikut. Demikian pula jika suatu fungsi terdiri dari variabel ruang dan waktu, maka indeks diskritisasinya juga harus menunjukkan jumlah variabelnya. Sebagai contoh, U adalah fungsi yang terdiri dari variabel ruang X, Y, Z dan waktu T, atau secara matematis dituliskan U, X, Y, Z, T. Secara diskritisasi numerik, U, X, Y, Z, T dapat dinyatakan ke dalam U, X, I, Y, J, Z, K, T, N sebagai U, I, J, K, N, di mana I, J, K menunjukkan indeks ruang dan N menunjukkan indeks waktu. Sebagai akhir dari segmen ini, saya memberikan beberapa latihan untuk Anda coba agar dapat meningkatkan pemahaman Anda dalam memahami deret Taylor dan diskritisasi dari persamaan diferensial. Berikut adalah soal pertama dan berikut adalah soal kedua. Demikian, terima kasih.